Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Arif Rahman. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat organisasi koperasi. Organisasi koperasi sebagai suatu badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum atau rich person. Maka, keberadaan koperasi diakui seperti manusia atau orang atau bahasa lainnya person atau subjek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat perjanjian-perjanjian apapun. Perangkat organisasi terdiri dari 3. Yang pertama ada rapat anggota, yang kedua ada pengurus, dan yang ketiga ada pengawas. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala keputusan yang sifatnya mendasar mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan aktivitas koperasi ditentukan oleh anggota yang disampaikan melalui rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Penyelenggaraan rapat anggota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jenis rapat anggota ada 3, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT. Rapat anggota tahunan atau RAT, rapat anggota yang diselenggarakan tiap akhir tahun, diadakan oleh pengurus dan badan pengawas yang dihadiri oleh anggota. Rapat anggota tahunan ini mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas, pembagian sisa hasil usaha atau SHU, pemilihan anggota badan pengurus dan pengawas. Yang kedua ada rapat anggota khusus atau RAK. Rapat anggota ini diadakan untuk tujuan khusus seperti menetapkan kebijakan untuk di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi untuk 1 tahun berikutnya, serta menetapkan perubahan anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Yang ketiga, ada rapat anggota luar biasa. Rapat anggota yang diadakan untuk menetapkan penggabungan atau pembagian atau peleburan atau pembauran koperasi apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera wewenang ada pada rapat anggota. Maka dapat diadakan rapat anggota luar biasa dengan permintaan tertulis yang terdiri dari 1 sampai 10 anggota pengurus dan badan pengawas. Selanjutnya, yang kedua ada pengurus. Pengurus adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada di bawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus hanya sebagai pemegang mandat yang dipilih, diangkat serta diberhentikan oleh anggota. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan hasil keputusan rapat anggota lainnya, dan pada akhir masa jabatannya harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada anggota. Secara umum, tugas utama pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan perusahaan koperasi, melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus dipilih dari anggota dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali. Unsur-unsur dalam pengurus koperasi terdiri dari 3. Yang pertama ada ketua,
Yang kedua ada sekretaris, dan yang ketiga ada bendahara. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawas. Pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Adanya fungsi pengawasan dalam suatu organisasi koperasi dimaksudkan untuk sebagai salah satu upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawas wajib membuat laporan ke pengawasannya dan disampaikan pada rapat anggota. Laporan pengawasan juga dibuat secara berkala sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja pengurus. Pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus. Jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus. Divisi regional bertugas menyepakati target kerjasama dengan direksi. Tugas divisi regional selanjutnya adalah melaksanakan prosedur dan kebijakan baku yang sudah ditetapkan perusahaan. Beroperasi sebagai badan usaha yang memberikan keuntungan pada pemodal serta meningkatkan aset perusahaan. Sekian penjelasan dari saya secara singkat. Saya harap kepada teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan atau dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi.